Ini mobil yang saya ceritakan tadi. Yang buat jalan-jalan dia. Jalan. Ini mobil Yusuf Bombam. Oh, ini nih mobilnya, lihat nih kayak gini. Ya. Nih teman-teman ya. Jadi jangan menggambarkan mobil yang kayak sekarang. Nah, ya. Mobil kayak gini dipakai untuk trauma healing. Trauma healing. Oleh mereka juga penyintas. Ya. Nih bayangkan ya, dari teman-teman sahabat arsip dan para generasi muda sekarang maupun yang akan datang, dengan fasilitas yang ala kadarnya kayak gini, teman-teman seniman itu memberikan kontribusinya yang luar biasa dalam rangka pemulihan Aceh. Pemulihan Aceh itu berbagai macam sektor ya. Jadi salah satunya itu memulihkan kembali hatinya itu nih. Ini harus dicatat ini ya. Dalam sejarah orang Aceh, teman-teman Aceh, inilah modal seniman itu untuk keliling dari camp satu ke camp yang lain, ya camp satu ke camp yang lain, ya ini. Nah, ini mobilnya. Ya, ini mobil ini saya tidak tahu di mana sekarang mobilnya. Ini sekretariat, ini di Taman Budaya, Pak. Taman Budaya sekarang. Taman Budaya yang di museum itu kan? Bukan. Yang dekat. Taman Budaya dekat Gunungan itu. Oh, yang dekat ke sananya, yang punya Pak Pit ya, dekat Pak Pit itu ya. Ya Rusdi ya sebelahnya. Rusdi. Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan semua kita ini. Nah, ini banyak foto-foto, taman foto lah. Kalau yang ini? Nah, ini model kegiatan kita waktu itu. Jadi main rapai, berzikir, menghibur lah. Cerita. Seniman menjadi, tapi basic agamanya kuat kan, ya walaupun seniman tapi orang Aceh itu memiliki spiritualitas yang tinggi. Ya. Nah yang satu lagi seniman. Nah ini kesaksian para guru. Oh para guru kalau yang ini ya. Nah ini guru yang menjadi korban tsunami menuturkan kisahnya dan ini kita rekam nih mereka. Kita tuliskan cerita mereka itu. Guru ada yang dari Melabuh, ada yang dari Aceh Utara, ada yang dari Aceh Barat. Jadi foto ini legend juga nih Bang. Ini foto ini cukup ini nih. Ini foto karya Bedusaini. Bedusaini, wartawan Seram Indonesia. Dia fotografer Seram Indonesia. Nah orangnya masih kenal nggak Bang? Siapa ini? Ini saya nggak tahu. Kita cari nih. Ya. Siapa dia ini sekarang dan posisinya di mana nih? Ya, kalau mudah-mudahan masih ada dan masih sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan ini. Ya. Kalau enggak anaknya nih, siapa yang belakang nih? Ya, anaknya sama istrinya ini kan. Ya. Kalau fotografernya namanya Bedusaini. Mungkin dia masih punya kontak kali ya. Barangkali. Ya. Saya tidak tahu, dia pun barangkali fotonya kan secara spontan itu waktu itu ya. Nah, ini cerita para guru. Banyak sekali cerita ini Pak. Kemarin saya baca-baca kembali lah untuk mengingat peristiwa itu ya, peristiwa dahsyat itu. Nah ini kita tulis sama Reza Indria ini buku ini, editornya saya dengan Reza Indria nih. Jangan lihat Reza Indria sekarang Pak. Iya. Itu cerita. Nah inilah karya-karya yang bisa kita kerjakan pada masa itu ya, pada waktu tsunami itu. Selepas itu sampai hari ini apa yang Bang Fikar lakukan? Nah, kita terus bergerak ya, beraktivitas karena begini, saya kebetulan kan setelah itu saya menjadi ketua komite sastra di Dewan Kesenian Jakarta. Ya. Nah, kita harus belajar dari peristiwa bencana. Salah satu guru yang tempat belajar itu memang di Aceh. Kita ambil waktu itu dari Semelu. Jadi sastra merekam bencana. Jadi peristiwa bencana ini mesti ada terekam dalam teks-teks sastra. Nah salah satu yang di Semelu yang mereka sebut dengan semong. Semong itu artinya gelombang raya yang menggulung. Ya. Nah, waktu itu katanya ketika terjadi gempa dan tsunami, masyarakat Semelu itu hampir tidak ada yang jadi korban. Ya. Kalaupun ada barangkali mungkin satu orang. Ya. Dan itu bukan korban langsung dari gulungan ombak itu. Bukan. Nah. Apa yang menyebabkan mereka selamat? Ternyata salah satunya karena sastra ini tadi.
adanya nyanyian senandung sastra lisan itu tadi, yang mereka sebut dengan semong. Jadi katanya kalau mereka gempa besar, lalu ada orang melihat laut yang surut, mereka langsung spontan berteriak semong, 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 semong. Ketika teriakan semong terdengar, seluruh warga itu sudah tidak ada lagi tanya kanan kiri, dan mereka langsung naik ke daerah tinggi. Jadi secara otomatis itu perintah di bawah sadar, begitu terdengar teriakan semong, mereka langsung naik ke dataran tinggi. Itulah yang membuat mereka terhindar dari terjangan gelombang. Nah, bagaimana semong ini bisa terekam dalam kepala, dalam benak masyarakat lokal? Karena perantaraan puisi, sastra lisan. Di sinilah salah satu pentingnya sastra itu. Apabila kau melihat laut yang surut, itu ada dalam bahasa lokal, dan itu dinyanyikan dalam banyak kegiatan. Salah satu yang melestarikan itu teman kita kebetulan, Yopi Andri, anak Semelu. Dia kemudian berkeliling ke banyak tempat di Indonesia ini untuk menyampaikan itu, bahwa di Semelu ada satu sastra lisan yang sangat bermanfaat sekali dalam rangka penyelamatan terhadap kebencanaan. Dan kita kemudian membentuk namanya komunitas siar semong namanya. Jadi setiap Desember itu kita mengkampanyekan itu, mengingatkan itu. Ayo kita belajar ke tradisi kita, bahwa di sana banyak sekali sebetulnya yang bisa kita pungut. Nah, sebelum teknologi ditemukan, teknologi pengingat tsunami itu ditemukan, mereka menggunakan teknologi sastra lisan ini tadi. Nah, sekarang kan teknologi ini kan kalau ada gempa besar atau berpotensi tsunami kan muncul alarm atau alarm bunyi atau penanda tsunami penanda kan. Waktu itu kan tidak ada alarm itu. Alarmnya itulah lewat sastra. Inilah yang kemudian saya di Komite Sastra Dewan Kesenian waktu itu di Komite Sastra menggelar satu kegiatan di Taman Ismail Marzuki, dibiayai oleh negara melalui Dewan Kesenian Jakarta itu, acara sastra merekam bencana. Jadi kita hadirkan kelompok musik dari Semelu itu. Dia ceritakan itu, dia bercerita dulu siangnya, narasumbernya Pak Morris itu nggak salah, malamnya mereka bikin pertunjukan. Nah, dan saya kira ya fungsi kesenian itu salah satunya tuh kan mengkomunikasikan dan mentransformasikan informasi-informasi tentang gitu. Dan mereka mengetahui adanya tsunami semong ini kan setelah ada peristiwa masa lalu yang kemudian mereka rekam, kemudian dituturkan secara turun-temurun melalui sastra lisan tadi. Bang Fikar, pasca tsunami hampir 20 tahun ya, ini kira-kira apa yang menjadi pesan Bang Fikar kepada generasi muda sekarang maupun generasi yang akan datang terhadap tidak hanya tsunami, peristiwa-peristiwa itu yang terjadi di lingkungan kita khususnya di Aceh? Pertama harus kita sadari bahwa kita bukan hanya di Aceh, di Nusantara ini kita berada di atas lempeng yang bergerak. Yang sewaktu-waktu bisa saling bergesek, berbentur, lalu melahirkan gunung meletus, melahirkan gelombang tsunami, melahirkan gempa besar, melahirkan longsor, macam-macam. Kita ini hidup di lempeng yang begitu. Nah, makanya kebudayaan kita mestinya, sebuah aktivitas kita itu mestinya ramah terhadap itu. Kalau kita membangun rumah umpama, karena kita ini daerah rawan gempa, ya temukanlah teknologi sehingga ketika gempa datang rumahnya tidak rubuh. Bahan material apa yang digunakan, bagaimana teknik konstruksinya dan macam-macam. Dan di mana peta-peta rawan bencana, saya kira pemerintah sudah punya. Di mana tidak boleh membangun rumah. Itu pasti. Dan itu untuk meminimalisir
korban ya kita mestinya harus mengacu ke situ kan. Ya. Nah ini harus kita sadari betul satu. Yang kedua, peristiwa tsunami ini harus terus kita ingatkan, Pak. Saya takut ini 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ini akan dianggap sebagai dongeng nanti. Iya, benar. Ya, sekarang saja saya kira udah banyak yang tidak tahu. Iya. Generasi kan udah berubah nih. Iya, iya. Generasi yang mengalami langsung, generasi yang mendengar, generasi yang menyampaikan itu sudah berubah. Sekarang generasi yang sama sekali yang tidak tahu. Mungkin saja di kepala mereka itu ini adalah dongeng ini ceritanya. Kalau kita sampaikan bahwa ada perahu yang terdampar dari sana ke depan Hotel Medan itu umpama, dan itu banyak sekali di mana-mana. Mungkin orang kan tidak percaya. Mana mungkin katanya. Mana mungkin. Masih untung dalam tanda kutip masih untung ada PLTD Apung itu. Tapi lama-lama juga bilang mana mungkin ke sini nih katanya. Nah itu dia. Orang rumahnya semua ada sini katanya. Bagaimana mungkin ini pindah dari sana kemari? Nah, untuk menghindari mana mungkin itu kita harus meninggalkan catatan-catatan yang kuat ya, Bang. Itu yang kita rekam di sini. Ya. Tidak hanya ini, Bang. Banyak lagi. Ini juga saksi sejarahnya yang harus kita rekam cerita-ceritanya. Tentu banyak lagi yang harus sebenarnya kita rekam aktivitas-aktivitas tidak hanya seniman, budayawan, kemudian seniman, budayawan, jurnalis ya kalau Abang ya. Kemudian yang lain tadi yang kurang, misalnya polisi, tentara, perawat, dokter, banyak kan, pedagang, rakyat jelata, yang semua orang memiliki sumbangsi terhadap tsunami pada waktu itu. Kemudian LSM ya, kayak bisa cerita tentang FPI, Abang bilang FPI tadi. FPI juga. Ya gimana? Kenapa Bapak bilang FPI, Abang bilang FPI? Enggak. Punya kesaksian nggak waktu itu? Waktu itu kita kan bikin acara malam tsunami, renungan lah. Renungan malam. Renungan di setahun tsunami ya, enggak? Enggak. Masih waktu itu ya. Tahun 2005 itu. Memang biasanya mereka itu langsung begitu ada apa-apa, itu gerak cepat mereka itu. Memang. Itu bisa diceritain kita berpapasan tuh mereka bertakbir karena malam lebaran memang. Iya. Tahun 2005 itu. Iya. Dan memang kan rajin di lampu merah di apa itu udah pasti mereka sebelum ada orang lain mereka duluan tuh Bang itu. Ya, yang barangkali lah. Yang ke lampu-lampu merah untuk itu ya waktu itu ya. Meskipun kemudian kan banyak sekali yang kelompok atau elemen. Saya kira seluruh elemen itu sudah bekerja menumpahkan. Baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Itu semuanya menghimpun datang kemari untuk membantu semua. Kawan-kawan kita dari seniman di komunitas Bulungan itu. Anto Baret dan kawan-kawan. Itu unik juga mereka, Pak. Mereka ini satu rombongan datang ke Aceh. Mereka tugasnya adalah menggali sumur. Seniman loh itu. Seniman. Bulungan ya, dekat Blok M ya. Menggali sumur, Pak. Mereka naik Hercules, datang kemari khusus menggali sumur. Karena dalam bayangan mereka waktu itu ada air bersih, kesulitan air bersih. Iya, susah air bersih. Itu dikomando langsung oleh Anto Baret. Dan itu kisah itu saya ceritakan, saya tuliskan itu di ulang tahun KPJ itu. Ada dokumennya Bang ya? Artinya ada ininya ya? Ada bukunya, boleh juga kami dikasih itu. Boleh ya, arsip-arsipnya. Jadi memang masih banyak cerita yang banyak sekali Pak cerita yang tersembunyi yang belum kita ungkapkan terkait dengan kegiatan tsunami ya, peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat nih yang penting. Kalau peran serta negara itu udah ada di arsip kita nih Bang, di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sementara yang masih kurang ini NGO, kemudian peran serta masyarakat yang belum terhimpun ya. Kita mencarinya nih kemana? Alhamdulillah hari ini Bang Fikar dan istri Kak Devi ya dengan sukarela nih ya, dengan sukarela kebetulan ada kegiatan di Aceh, beliau hadir di sini memberikan buku-bukunya sebagai catatan sejarah kegiatan beliau selama beliau dan teman-teman ya, jurnalis, budayawan dan seniman. Nah, mungkin
ada di antara teman-teman sekalian yang memiliki cerita dengan frame yang berbeda, ya, ada tentara, ada polisi, ada perawat, dokter, bisa berhubungan dengan kita, dengan teman-teman kita, karena tugas kita adalah salah satunya adalah melakukan penyelamatan, pelestarian, dan pelindungan terhadap arsip sebagai warisan bagi generasi yang akan datang. Arsip sebagai memori kolektif bangsa. Bang Fikar, Ya, Pak. Kakak, terima kasih banyak Terima kasih, atas Bang. kehadirannya pada siang hari ini di Balai Arsip Statistik dan Tsunami. Tentu ini masih kurang, masih banyak hal yang perlu digali ya. Mudah-mudahan kita punya waktu Insyaallah. yang lebih banyak lagi untuk dapat berkomunikasi, menghimpun cerita yang banyak dari teman-teman jurnalis, seniman maupun budayawan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Pak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.